Halo, selamat datang di podcast Kesatria Hukum, podcast yang membicarakan isu yang sedang hangat di dalam masyarakat, dan kita akan bahas dari segi perspektif hukum. Tepuk tangan lu guys! Banyak penonton bayaran. Oke, hari ini saya kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial bagi saya, tamu sekaligus teman seperjuangan. Kami sama-sama mengambil doktor di ilmu hukum USU. Kemudian sekarang beliau juga saya undang kemari untuk membicarakan isu-isu terkait pemilu, karena beliau adalah seorang praktisi hukum pemilu. Beliau juga sekarang sedang menjabat sebagai salah satu komisioner di Bawaslu periode sampai 2023 nanti, Bang ya. Oke, langsung saja saya akan perkenalkan pada teman-teman sekaligus Bang Herdi Munte. Bang Herdi, halo. Bang Herdi, terima kasih sudah datang dan mampir di podcast kita, podcast Kesatria Hukum. Sebelumnya kita, buat teman-teman sekalian, kita tadi sebelum acara sudah swab, juga kita sudah vaksin 2 kali, jadi kita akan sesuai prokes nih Bang, ini podcastnya sesuai prokes kali nih. Maka kita akan membuka masker biar agak nampak, kelihatan oleh penonton Bang ya, boleh ya? Oke. Yes. Bang Herdi, apa kabar Bang Herdi? Alhamdulillah baik. Baik Bang ya. Iya. Bang, ini kebetulan kami podcast kami ini tujuannya untuk mengedukasi masyarakat sebenarnya, karena banyak isu-isu hukum yang terjadi seputaran obrolan di dalam masyarakat, tapi tidak ada orang yang berniat untuk mengedukasi. Mungkin banyak, tapi khususnya untuk Medan, kami ingin menjadi peran ikut serta untuk membuat masyarakat teredukasi, terutama bagaimana melihat suatu problema dalam perspektif hukum yang benar. Nah, sebelum kita memulai podcast, perkenalkan, nama saya Satria Perdana. Saya merupakan salah satu pengacara atau lawyer di kantor Kesatria Hukum. Nah, sekarang kami juga fokus di dalam dunia edukasi dengan membuat konten-konten di Instagram. Kemudian sekarang kami mencoba peruntungan di dunia per-YouTubean, Bang. Jadi kami mengeksplorasi media edukasi ini, terutama sangat memanfaatkan dunia digital. Kita boleh dibilang Kesatria Hukum ini mencoba menjadi pengacara yang kekinian, Bang. Karena banyak sekarang ada anggapan bahwasannya berurusan dengan hukum mungkin rumit, kemudian tidak cepat. Padahal dengan sudah globalisasi, kemudian banyaknya media-media sosial dapat saling membantu atau sangat membantu bagaimana proses hukum itu bisa dilakukan secara tepat dan cepat. Karena pengawasan sekarang udah masif kali Bang. Sekarang orang merekam dan upload, tahu sosial media dan ditindaklanjutin oleh aparatur itu sangat cepat lah. Oke, jadi untuk episode pertama hari ini kita bakalan bahas mengenai hukum pemilu oleh Bang Herdi. Tapi sebelum kita masuk ke dalam substansi pembicaraan kita Bang tentang pemilu, aku pengen tahu dulu sih Bang. Sebenarnya Abang ini latar belakangnya atau kita tarik lagi dari masa kecil Abang sampai Abang akhirnya memutuskan kenapa Abang concern di bidang hukum pemilu? Karena hukum itu kan banyak ya. Ada khususnya pidana, ada perdata, ada administrasi negara. Tapi Abang memilih hukum pemilu sebagai salah satu personal branding Abang gitu. Sehingga Abang dikenal orang-orang salah satunya sebagai praktisi hukum pemilu. Itu gimana Bang ceritanya dari kecil? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pagi semuanya. Pagi. Terima kasih di pertama ya. Siap. Kesatria Hukum podcastnya. Podcast. Media yang kekinian ya untuk milenial. Kita apresiasi media ini jadi media edukasi bagi
masyarakat khususnya kaum milenial Siap, betul. sepertinya salah milenial ya. Ya, tadi diperkenalkan singkat, saya itu sekarang adalah Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, sedang studi juga Sama. host yang luar biasa. Satu alma mater kita, satu alma mater. Jadi istilahnya ini bukan KKN ya, tapi NKK. Nolong kawan-kawan. Nolong kawan-kawan. Ya, tadi pertanyaannya lah, saya itu lahir dan besar di perkebunan. Kebunan. Di daerah Labuan Batu sana. Jadi orang yang lahir di kebun itu sepertinya sangat pengen maju, karena perkebunan itu kan seperti negara dalam negara. Kita terklaster di sana sehingga ada motivasi untuk melihat dunia luar. Saya kira itu salah satu bukan motivasi, lingkungan yang ada itu membuat kita untuk maju. Kira lingkungan penting menjadi motivasi. Nah, kalau kita merantau di bawah orang tua setelah SMP, ya, lalu sekolah di Medan, lalu berkembang kuliah di Medan, terus ikut berbagai aktivitas, mulai dari organisasi kemahasiswaan, kita juga ikut di dunia NGO dulu sempat dari 2000 bahkan 99 sampai 2000 sampai 2007 saya itu di Walhi Sumatera Utara. Nah, di situ saya bergelut dengan berbagai persoalan sosial dan kemasyarakatan, khususnya persoalan konflik-konflik hukum di masyarakat. Nah, saya kira itu menjadi satu dorongan juga untuk mendalami isu-isu hukum, sampai dalam perjalanannya ya itu bahwa ini bernegara ini memang harus melalui satu proses memilih pemimpin yang baik dan benar. Itu melalui satu proses demokrasi, khususnya pemilu yang juga baik dan benar. Nah, itu juga isu-isu hukum pemilu juga sangat minim digeluti atau ya diperhatikan, sehingga saya tertarik untuk di situ. Dan sampai sekarang kita berkecimpung di pengawas pemilu. Pengawas pemilu. Ya, jadi satu pemilu yang baik, pemilu yang memang dijamin, dipastikan bahwa prosedurnya baik, juga hasilnya baik, sehingga ada trust, kepercayaan rakyat kepada pemimpin yang dihasilkan. Nah, ini betul satu pengaturan-pengaturan, satu kaidah-kaidah, satu penegakan-penegakan aturan yang benar-benar menjamin dari sisi hukumnya. Itu sekilas katanya. Berarti Abang boleh dibilang seorang ya besar-besar di perkebunan, Bang. Labuan Batu Utara, Selatan? Dulu satu. Oh, satu. Sekarang udah setelah otonomi daerah pemekaran ya? Menjadi Utara, Induk, dan Selatan. Harusnya. Dulu di Aikanopan. Berarti arah Rantau Prapat udah ke arah Medan ya? Ya, berbatas sama Asahan. Oh, iya. Berarti artinya memang Abang concern di dalam hukum pemilu, terutama karena percaya bahwasannya suatu proses pemilu yang baik akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik juga gitu, Bang ya? Mungkin para penonton ini agak bingung nih, sebenarnya Bawaslu sama KPU sama nggak sih, Bang, tupoksinya? Iya, ini perlu klarifikasi. Kita jelaskan ya. Ya. Jadi penyelenggara itu sama-sama penyelenggara pemilu. Jadi pemilu itu diselenggarakan oleh penyelenggara. Oke. Penyelenggara pemilu itu berdasarkan undang-undang pemilu itu ada 3. Iya. Pertama, yang melaksanakan teknis pemilunya itu KPU. Lalu ada yang mengawasi seluruh proses tahapan, itu namanya Bawaslu. Dia mengawasi terlaksananya pemilu yang berjurdil itu. Oke. Lalu ada satu namanya DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Bila ini penyelenggara pemilu ini katakanlah aneh-aneh macam-macam atau apa, ini ada dewan etiknya. Oke. Yang setiap saat kita bisa dilaporkan ketika kita melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Jadi jadi 3, ini satu kesatuan penyelenggara pemilu. Berarti KPU, Bawaslu, DKPP. DKPP. Dewan Kehormatan.
Oke, berarti itu sama nggak kayak mereka ini saling mencek and balance atau memang sama-sama bekerja sebagai penyelenggara semua? Ya, betul. Prinsip check and balances itu memang diterapkan dalam penyelenggaraan pemilu. KPU-nya yang melaksanakan eksekusinya, ada yang kontrolnya Bawaslu, juga ada yang mengontrol lagi etika penyelenggara pemilu ini. Jadi check and balances itu menjadi satu sistem penyelenggaraan pemilu yang sekarang di Indonesia kita ini. Oke. Nah, dan memang tidak semua negara ada pengawas pemilu yang dilembagakan. Itu ada di Indonesia. Oke. Itu keunikan Indonesia kita ini. Misalnya di Amerika nggak ada, itu melekat di dalam penyelenggara election body, manajemen body di dalamnya. Ini malah di luar Indonesia. Itu di Indonesia. Nah, sehingga bahkan sekarang teman-teman perlu tahu bahwa seluruh atau banyak negara-negara maju belajar demokrasi di Indonesia. Perlu gitu ya, Bang? kita sadari. Kenapa? Di Indonesia yang luas dan juga berbagai geografinya luas, antar pulau, antar dan berbagai etnis, berbagai macam, itu bisa pemilu yang aman, pasti aman dalam arti tidak berdarah-darah. Pemilunya itu bisa berjalan sesuai dengan tahapan yang ditentukan. Nah, itu banyak belajar bagaimana khususnya kemarin baru ini yang pilkada masa pandemi, orang khawatir bahwa pandemi akan meningkat, ternyata tidak. Nah, ini kan satu hal yang kita syukuri. Ya, kita perlu teliti, bahkan kalau mau meneliti bisa diteliti kenapa ini bisa. Kalau kita lihat berarti secara umum itu gini, seluruh stakeholder itu komit untuk terlaksananya pemilu yang luber dan yang jurdil. Komitmen itu ada. Nah, tapi untuk lebih dalam bisa diteliti lah kenapa Indonesia bisa seperti ini yang luas, penduduknya sangat besar. Iya. Karena kemarin ada anggapan bahwasannya semua di PPKM, semua dibatasin kegiatan masyarakat, tapi kenapa dikala ada pilkada tidak ditunda? Justru semakin ada rasa ya seperti ya udah kita jalankan aja, kalau pilkada nggak masalah, tapi yang lain harus dibatasin kan gitu. Tapi ternyata pada pelaksanaannya tidak naik angka COVID, Bang ya. Sampai sekarang data itu nggak ada yang dikhawatirkan belum. Ya artinya penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu, KPU dan DKPP yang Abang bilang tadi berhasil dalam menekan atau menyelenggarakan dengan protokol kesehatan yang benar, Bang ya. Iya, kalau di pemerhati atau itu bilang raportnya tidak terlalu buruk. Berarti benar-benar Bawaslu ini mengawasi bagaimana sih sebenarnya penyelenggaraan pemilu itu tidak keluar dari jalurnya, Bang ya. Ya, jadi Bawaslu itu dia tupoksi utamanya dari memastikan proses pelaksanaan pemilu itu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga dia dipastikan asas-asas penyelenggaraan pemilu itu tidak menyimpang. Kalau menyimpang maka dilakukan penindakan, dilakukan pencegahan, dilakukan penindakan, dan itu dalam suatu kerangka hukum yang sudah diatur dalam peraturan undang-undangan. Itu kan. Menarik sekali pembicaraan dengan Bang Herdy, dan kemudian aku dari tadi Abang selalu mengulang luber, jurdil, langsung, bersih, jujur dan adil. Berbicara mengenai tentang asas, tentunya kita tarik kembali ke konstitusi kita. Kalau misalnya tentang persoalan pemilu, pasti bicara mengenai pasal 22E. 22E Undang-Undang Dasar kita menyebutkan bahwasannya seluruh penyelenggaraan harus dilakukan secara langsung, bersih, jujur, adil, dan segala macamnya. Kemudian ini mungkin terdengar aneh, tapi Bang sebenarnya Bawaslu ini kan pengawas. Tapi untuk mengawasi Bawaslu sendiri ada nggak lembaga yang menjadi berperan mengawasi Bawaslu agar ya benar-benar langsung, jujur, adilnya itu semakin kokoh begitu, Bang? Ya itu tadi Bang Satria ya. Iya, Bang Satria. Tapi jangan kalau dipanggil singkat Bangsat tadi ya, Bangsat. Jangan. Oh, jangan. Ya, jadi ya itu tadi
DKPP itulah yang dikonstruksi, dibentuk untuk memastikan itu tadi. Oke. Memastikan penyelenggara, bukan hanya Bawaslu tapi KPU. Yang aneh-aneh misalnya dilaporin bisa dipecat ya. Atau bisa diberikan pemberhentian sementara atau dia di peringatan keras dan sebagainya. Ini salah satu cara ya yang diatur dalam undang-undang kita untuk memastikan selain lo berjurdil itu kan pelaksana pemilunya, tapi ada juga asas penyelenggaraan. Itu ada 11 asasnya. Mulai dari mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, efektif, efisien, profesional. Jadi 2 asas pemilunya, asas pelaksanaan pemilu, ada asas penyelenggaraan pemilu. 2 asas ini yang dipastikan oleh Bawaslu dan juga DKPP. DKPP juga memastikan penyelenggaraannya itu berjalan sesuai dengan apa yang diatur dalam kode etik perilakunya. Seperti itu. Nah, kalau ini langsung ya sepertinya. Iya, nggak apa-apa. Langsung terus. Ini kan edukasi. Edukasi, ya, siap. Jadi pemilu kita kalau yang pertama kali tahun 55, yang pemilu pertama. Sampai 2019 kemarin itu pemilu yang 11 kita. Pengalaman pemilu kita jadi 11 kali melakukan pemilu untuk memilih presiden maupun DPR ya, legislatif. Kalau dulu tahun 55 malah memilih konstituante. Dulu konstituante itu memilih semacam parlemen. Indonesia ini kan ada zaman dulu itu ada sempat parlemen. Iya. Ada kabinet Syahrir, ada kabinet Syarifuddin, Perwakilan Negara dan seterusnya. Nah, baru berjalan setelah itu kita memilih kepada sistem presidensial murni. Nah, itu yang sampai sekarang. Jadi sudah 11 kali pemilu. Yang kemarin 2019 pemilu yang pertama serentak presiden dan legislatif. Itu tuh sejarah ketatanegaraan kita, pemilu pertama memilih presiden bersama dengan DPR pada hari yang sama itu baru pertama 2019. Ya memang banyak plus evaluasi iya, itu kemarin. Pastilah. Kemarin itu sampai ada kelelahan petugas kita di lapangan ya, karena menghitung kertas suara itu kan banyaknya suara. Banyaknya itu sampai mereka bermalam, kadang kelelahan. Ya kemarin juga ada korban juga banyak lah kemarin. Meninggal dunia ada. Masalah 550 orang di Indonesia meninggal. Tapi itu kan belajar kita dari pengalaman itu, harapannya ke depan. Nah ini kaitannya ke tema ini kan, milenial ngapain? Saya langsung milenial ngapain? Nah milenial ini kalau kita lihat data Indonesia itu nanti bisa di cross check ya. Hampir 30% itu pemilih itu dari milenial. Daftar pemilih kita itu milenial dalam arti kan yang boleh memilih itu kan 17 tahun. Minimal 17 tahun ke atas. Atau dia kalau belum 17 tapi sudah menikah atau kawin. Nah, itu justru kalau daftar pemilih dalam pemilu itu milenial lebih banyak maksudnya. Hampir 30%. Jadi kalau milenial punya calon presiden sendiri, bisa menang. Bisa. Nah, itu yang mungkin. Tapi kan itu tidak mudah. Karena berbagai tingkat kesadaran atau tingkat kepedulian masing-masing kita kan beda-beda. Ada yang rasional, ada yang emosional, ada yang transaksional. Nah ini bahkan ada yang apatis sekarang. Ada yang apatis. Nah ini kita mau di mana kita? Nah ini sekarang ada yang rasional, dia memilih yang betul-betul sadar bahwa suatu negara itu bisa berjalan pembangunan kalau pemimpin yang dipilih itu betul-betul memiliki komitmen untuk kebangsaan dan kenegaraan. Ada juga yang memilih dengan transaksional, wani biro, betul, politik uang, NPWP, nomor biro, wani biro. Nah ini kan tergantung kepada budaya, tingkat kesadaran masing-masing kita. Nah inilah yang perlu edukasi seperti ini, saya kira penting sekali untuk milenial. Supaya apa? Supaya kita bisa terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau mau terlibat langsung, milenial bisa menjadi penyelenggara pemilu. Baik mulai di level katakan di TPS, bisa juga di level kecamatan, bisa di kabupaten, bisa di provinsi seperti saya.
Kalau kami kan nanti kan akan habis periodenya. Betul. Mungkin Bang Satria akan melanjutkan nanti. Kan? Amin, amin. Bisa aja. Ada teman-teman bisa menjadi KPU di kabupaten, di provinsi, di kecamatan dan seterusnya. Itu terlibatan langsung. Betul. Tidak langsung melalui satu forum-forum atau katakanlah partisipasi dalam arti memberikan pencerahan, memberikan edukasi-edukasi bahwa pentingnya memilih, bagaimana melakukan pemilu yang berjurdil, bagaimana tidak melanggar aturan dan juga tidak melanggar prinsip-prinsip pemilu yang demokratis itu. Nah, itu bisa dilakukan segala cara dalam arti yang positif itu bisa terlakukan untuk satu tujuan, bahwa pemilu ini menjadi sarana demokrasi. Karena memang kan kita negara demokrasi. Gitu. Benar. Aku tadi mau masuk ke inti topik kita sebenarnya millennials ini bagaimana fungsi atau peran mereka di 2024 nanti. Karena kalau kita abang bilang tadi umur 17 tahun itu sebenarnya udah bisa milih. Itu kan kalau di umur 17 itu kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA gitu. Berarti masih di bangku sekolah lah, sangat dini ya. Kalau kami dulu SMA kayaknya belajar politik itu ya nggak banyak, paling kita belajar tentang geografi, sosiologi, kemudian masalah sejarah gitu. Ketika kita memilih suatu pemimpin kita, pastilah kita harus melihat sebenarnya latar belakang dia ini siapa, kapabilitas dia bagaimana. Bagaimana Bang, anak muda dalam umur yang sangat dini melihat bagaimana seseorang pemimpin mereka mempunyai kapabilitas yang baik sehingga membuat keterwakilan mereka. Bagaimana cara mendekati anak muda ini? Dan kemudian dengan tidak cara yang old school ya, maksud aku kadang pendekatan para politisi-politisi ini terlalu ya dengan bahasa-bahasa yang rumit, bahasa-bahasa yang gimana segala macam, menggugah anak muda untuk langsung terjun dalam proses pemilihan politik dalam usia yang sedini mungkin. Bagaimana caranya Bang menurut Abang? Ya, sebelum caranya minum dulu kita. Iya, minum dulu boleh. Kalau sebelum caranya lupa sampai jangan tegang kali. Kita belum ada sponsor nih, bagi kalian yang mau sponsor boleh. Ya kan Bang? Ini masih murni. Iya, masih murni. Milenial itu seperti ini kan? Betul. Milenialnya belum kotor. Belum ada brand-brand atau stigma yang tertentu kan. Mari kita minum dulu. Minum Bang. Yang brand yang mau masuk silakan ya. Ya, jadi pertanyaannya 24. Pemilu 24 ini pemilu berikutnya ya. Itu sebenarnya nggak terasa lagi. Nggak terasa. Kalau kita udah sangat serius ini, udah serius kita mempersiapkan karena itu hitungan 24 bulan ke depan. Ya. Jadi kalau hitungan mundur itu 24 bulan ya. Kalau kita penyelenggara pemilu tentu menyiapkan segala perencanaan dan juga strategi-strategi penyelenggaraan. Kalau Bawaslu ya strategi pengawasan bagaimana, termasuk ini milenial, mengajak milenial. Di Bawaslu itu ada program, nah bahkan saya hari tanggal 21 itu di Batubara ada, kita punya SKPP, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Itu kaum muda. Itu ada sekitar kemarin di Karo 25 orang di Batubara. Tentu diseleksi dia karena keterbatasan. Jadi sekolah kader pengawas partisipatif itu salah satu cara yang kita bentuk lah ya, buat untuk bagaimana menciptakan kader-kader. Kenapa kader? Supaya tadi bisa lebih sistematis. Kalau ada kader ya bisa menjadi semacam duta. Duta kepada teman-temannya, komunitasnya. Itu dilakukan oleh Bawaslu. SKPP namanya. Ini udah masuk SKPP menengah, kemarin SKPP dasar. Di setiap kabupaten itu punya kuota, misalnya 10 setiap kabupaten itu diseleksi proses. Itu bisa diikuti oleh kaum milenial, tapi kan itu punya keterbatasan. Cara lain adalah pertanyaan bagaimana milenial terlibat. Saya kira mulai dari kepeduliannya, ada nggak kepedulian untuk melihat bahwa pembangunan ini, ya,
tanpa pemimpin di suatu negara demokrasi, ya pembangunan itu betul-betul diharapkan sesuai dengan keinginan kehendak rakyatnya, kan gitu. Nah tentu dalam kampanye ini kan perlu kita cermati satu calon itu, jangan membeli kucing dalam karung. Tapi jauh belakangnya kan kepedulian itu muncul dari kesadaran kita. Kesadaran muncul dari mana? Tentu dari diskusi, dari kepedulian di komunitas, di kelompok. Ya memang edukasi itu menjadi sarana. Kalau enggak ya kepedulian itu mungkin nggak muncul. Ya, kepedulian yang betul-betul rasional, ya. Jangan transaksional, jangan transaksional. Saya kira ini butuh satu treatment upaya yang sistematis maksudnya. Jadi tidak bisa sporadis, sistematis. Ya, mudah-mudahan di 2024 ini, mohon maaf, ini pemilu juga pertama di mana memilih presiden pada tahun yang sama ya maksudnya 2024 memilih presiden dan DPR. Lalu di bulan November akan memilih kepala daerah, gubernur maupun bupati serentak se-Indonesia. Jadi ini membutuhkan kepedulian bersama. Mari kita melihat ini menjadi satu peluang, bukan menjadi satu momok yang katakanlah yang membuat kita apatis. Kalau apatis sebenarnya, emangnya berubah. Ya tetap aja tanda petik ya maling-maling itu aja di situ nanti dulu. Iya, betul. Kan gitu kira-kira kalau mau singkatnya, apakah kita rela memberikan tempat bagi maling-maling itu, misalnya tanda petik, ya kan? Iya. Apakah nggak sebaiknya kita mendorong kalau kita juga kaum milenial ingin menjadi calon pemimpin, kenapa enggak? Yes. Gitu loh. Melalui apa? Sarannya melalui partai politik, melalui calon independen dan seterusnya. Itu kan sekarang sudah dibuka. Peluang itu ada semua. Persoalannya adalah apakah kita mau memanfaatkan peluang itu. Itu semua sudah ada. Nah inilah caranya bagaimana kan tentu tidak. Kalau cuma penyelenggara ditanya, kita kan sudah rigid di SOP-nya ada. Tapi kan cara-cara lain bagaimana partisipasi publik, partisipasi kaum milenial untuk terlibat. Apakah sebagai pemilih yang rasional atau menjadi sebuah calon atau menjadi penyelenggara, pilihan-pilihan itu banyak. Tinggal bagaimana peluang itu dimanfaatkan. Nah, bagaimana caranya itu bisa didiskusikan, bisa dikonstruksikan di sebuah komunitas, di mana-mana gitu. Itu mungkin yang bisa dilakukan dalam. Saya kira waktunya masih cukup ya. 2024 ada 2 tahun lagi. Benar. Itu, Bang. Menarik banget. Karena aku rasa Bang, memang keterwakilan anak muda di dalam konstruksi pembangunan politik di Indonesia sudah seharusnya kita bangun dari sejak dini mungkin kan Bang. Makanya kemarin aku dalam beberapa hal mungkin dengan Giring Niji yang sekarang jadi PSI, ketua PSI dia tapi pengganti PSI dia kan termasuk salah satu mewakili suara anak muda lah. Walaupun dalam beberapa hal aku tidak sepakat dengan statement-statement dia, tapi itu merupakan satu langkah baru dalam gambaran bagaimana merancang politik yang benar di era ke depan, bukan hanya yang bisa diperankan oleh orang-orang tua saja gitu. Karena kalau kita berkaca seperti di Amerika waktu pada saat pemilihan Trump versus Hillary, itu golongan mudanya sedikit terkejut juga melihat, wah Trump bisa menang nih kemarin dalam pemilihan. Artinya mereka di election berikutnya merasa harus memiliki tanggung jawab, kita harus ikut memilih juga nih, biar yang kayak gini-gini nggak bakalan menang lagi nih gitu. Jadi anak muda sebenarnya menurut aku Bang, harus didekati dengan cara yang mudah juga. Apakah dengan karya seni misalnya segala macam, dengan band, dengan artis, dengan apa. Kadang anak muda nih ketika dia masuk bahasa-bahasa yang rumit atau bahasa-bahasa yang sulit, dia cenderung bosen. Cenderung bosen gitu. Nah kemudian pembicaraan kita, aku pengen sedikit menarik ke dalam. Kalau sekarang kita pakai Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu. Sebenarnya bagaimana Bawaslu
dalam menjaga asas yang abang bilang tadi, Juberludil tadi, karena sekarang kita tahu kalau cost untuk pemenangan politik itu nggak murah. Jadi ketika undang-undang itu mengamanatkan tidak boleh dalam hal ini politik uang sangat dilarang. Tapi cost untuk menjadi menang, untuk dia bisa dikenal, membuat acara segala macam, itu uang semua. Gitu. Sebenarnya bagaimana kita merekonstruksi cara pandang kita ini dalam hal politik uang ini gitu, Bang? Jadi kenapa anak muda ya cenderung tidak banyak keterwakilannya? Karena mungkin uangnya belum ada, nggak banyak. Minimalisir ini dalam hal kedepannya nih, kan gitu. Membuat acara dangdut, acara ini, itu kan uang semua untuk mereka biar bisa dikenal. Itu gimana Bang menurut Abang? Iya, jadi ada ya namanya kalau kita ambil pesta, setiap pesta itu perlu biaya. Betul. Tapi itu namanya biaya pesta itu kan biaya cost ya. Cost. Rasional cost. Itu ada. Di peraturan undang-undang kita diboleh. Misalnya mau ngasih pulpen, mau ngasih souvenir, itu boleh. Baju, kaos, itu diperkenankan. Dan ada batasan-batasan nilainya. Oke. Ya, 60, kalau salah nilai nominal 60.000 taksir misalnya. Tapi gini, dasar itu misalnya dalam pengalaman ya, dasar nakal aja. Karena pulpennya, ya kita nggak tahu. Mungkin pulpen itu ada emasnya, lebih dari 60.000. Dalamnya tuh selip uang 100.000, 200.000, iya. Emas, iya. Itu dari benar, emas. benar. Ya banyak cara memang. Kalau motifnya ya maling ya banyak cara. Money politik itu tidak hanya duit dalam pengalaman. Karena dikasih token listrik, kan dibayar token listriknya. Yes. Ada satu komplek, misalnya satu kampung, Yes. nanti ada operatornya. Nah itu canggih juga. Nah, sekarang bagaimana itu tadi? Kita harus melek lah dengan praktek-praktek tadi kos politik ya. Ini money politik membeli suara itu beda. Jadi voter buying itu ya. Nah, ini sulit nggak kalimatnya? Nggak. Belum ini Nggak masalah. Voter buying itu. Yes. Nah, ada voter buying itu membeli suara. Membeli suara. Itu yang nggak boleh, itu yang jahat. Yes. Itu yang jahat. Oke. Dan itu yang dihukum oleh. Kalau yang tadi enggak, itu boleh bisa kasih kaos, kasih itu. Cuman ya tadi modus-modus yang walaupun dia diatur 60.000 ya tadi ada. Nah, jadi modus-modus kejahatan dalam pemilu itu ya canggih-canggih juga. Maka kalau nah masalahnya kan kalau ada nggak kaum milenialnya juga yang menjadi konsultan itu, ini juga nggak ada. Nah, tapi kita berpikir positif bahwa ada kos politik, ada money politik. Yes. Nah ke hulunya lagi ada yang namanya ya, kandidasi baik. Bagaimana membeli posisi, bagaimana seorang menjadi caleg dia harus bayar ke partai. Nah itu kan juga nggak sehat. Yes. Nah itu menjadi satu tantangan lah. Ya tadi ada peluang kita gambarkan, tentu ada tantangan supaya fair kan. Ada peluang pasti ada tantangan. Nah kalau ada peluang ada tantangan, tentu kita harus menakar milenial itu ada di mana. Ya kalau milenial punya kelemahan dalam mengakses kos politik, Yes. saya kira kan itu bisa dibahas, didiskusikan ya, oleh kaum milenial. Karena memang kecenderungan sekarang juga udah mulai ada yang milenial yang tentu yang mengeluarkan biaya kos politik untuk beli, ketemu ada beli aqua, Yes. pastilah ada. Misalnya ini kan Bang Satria misalnya beli aqua misalnya, pasti ada. Bukan aqua Bang, bukan aqua ini. Tapi botolnya. Contoh ya. Iya. Ini Siap. aku aja. Oke. Aku aja. Nah, saya kira bagaimana kaum milenial punya satu pemahaman bahwa ada kegelisahan itu dulu. Lalu apa strateginya bisa. Kalau dia ini peluang, tentu dilihat kelemahannya ada di mana. Gitu ya. Oh partai, lihat aja partai-partai yang bisa mengakomodir kaum milenial. Kan itu bisa di tracking, bisa diidentifikasi partai-partai. Sekarang misalnya ada backup, saya bukan mempromosikan ya, ada satu partai kan sekjennya itu anak muda, Yes. bukan masih muda lah, artinya dia di bawah 40-an lah, 40 ya, 40
Itu ada sebenarnya kesadaran itu di tingkat partai politik. Cuman karena memang ini soal budaya juga, soal budaya masyarakat yang memang masih menjadi satu hambatan lah, saya bilang. Bukan ancaman, hambatan. Budaya itu yang memang harus budaya pragmatis mendapatkan satu posisi, ya kan, budaya pragmatis untuk mendapatkan suara seperti itu. Nah ini kan satu tantangan yang kita jawab bersama lah. Yaitu kembali kepada kita, apakah kita punya komitmen yang sama untuk menjadikan pemilu ini menjadi satu sarana yang tidak memilukan. Ya. Jangan pemilu itu menjadi memilukan. Bagus tuh itu. Pemilu agar tidak memilukan ya. Akhirnya memalukan itu sendiri kan. Nah, bagaimana pemilu itu pemilu yang membahagiakan? Yes. Pemilu yang betul-betul pesta. Tapi pesta itu arti bukan hura-hura, yes. bukan. Tapi itu menjadi satu yang membahagiakan, bisa menjawab kebutuhan masyarakat kita. Bagaimana caranya? Ini strategi-strategi yang milenial saya kira menjadi sekarang ini sangat 2024 milenial ini harus mengambil peran. Oke. Peran apa? Banyak peluang-peluang yang bisa. Kelemahannya tinggal dilihat saya di mana kelemahannya. Kelemahannya ditutup atau bukan ditutupi. Kelemahan itu ya diantisipasi, diatasi supaya kekuatan itu muncul. Yes. Gitu. Saya kira ini kan pemilu ini kan kerja bersama. Yes. Kerja gotong royong supaya tadi pemilu yang membahagiakan, bukan pemilu yang memilukan. Beli suara segala cara, itu kan pemilu yang memilukan. Jadi pembuat pilu gitu. Artinya apa? Kasihan juga calegnya nanti atau calonnya udah habis duit, tiba-tiba banyak meninggal. Saya nggak tahu itu kemarin waktu saya bukan mengukur. Iya. Baru-baru ini Binjai ya, yes. Belum dilantik di Siantar. Kemarin calon tunggal, itu meninggal belum dilantik wali kotanya, ya kan? Tapi itu kan udah kehendak yang kehidupan. Pertanyaannya adalah, kalau kita mau melakukan suatu perubahan, ya kita betul-betul jangan mau transaksional itu. Kenapa? Transaksional itu selain merugikan, mengkhianati apa kita lah ya, batin moral kita lah, kejujuran kita ya. Ya masa kasih memberikan suara karena dibeli, mengkhianati aja. Kenapa? Nanti calonnya kan akan korupsi pasti, mengembalikan biaya yang ada. Nah itu kan ini jadi lingkaran setan, maksudnya. Nah lingkaran setan, memang pragmatis dapat duit, tapi calonnya pasti akan mengembalikan. Jadi lingkaran setan ini yang harus mari bersama-sama kita retas lah. Artinya kita retas, kita atasi gitu ya. Supaya tadi itu pemilu ini bagaimana pemilu yang membahagiakan. Tidak membuat pilu. Ya, tidak membuat pilu atau tidak pilu itu ada pinjaman lunak juga kan? Iya. Pinjaman lunak. Pilu kan? Iya. Calegnya bisa pinjaman lunak ke sebelah untuk membayar. Ya, karena memang banyak juga caleg-caleg karena kos uang yang terlalu banyak, kemudian mereka dan tidak menang pula gitu kan, artinya bisa psikologis mereka mungkin membuat jadi terganggu dan segala macam. Keren banget. Bagi saya anak muda sudah saatnya di 2024 ini mengambil keterwakilan. Bagaimana kita itu harus tidak menjadi apatis ataupun tidak pedulian ya terhadap isu-isu politik. Karena sederhana aja sebenarnya melihat kebutuhan kita terhadap suatu politik itu bisa dilihat sebenarnya nggak jauh-jauh dari hobi kita aja. Sebenarnya kita cari hobi terdekat kita apa. Misal ketika anak muda suka bermain bola, dia mendalami bola tentang bagaimana mekanisme pengaturan, pasti dia gundah atau merasa dia itu memikirkan, loh kenapa ya sepak bola di Indonesia tidak maju?
Nah, kemudian dia akan tahu bahwasannya ada regulasi yang bertabrakan misalnya, atau proses pemilihan ketua PSSI yang tidak transparan atau segala macamnya. Jadi mendapatkan isu politik atau mendapatkan keteringinan kita mengenai politik, yaitu nggak usah jauh, tapi kita hanya mengkorelasikan dengan hobi kita apa. Paling kalau kita udah mendalami hobi kita, pasti kita akan bersinggungan dengan hukum atau regulasi yang mengaturnya. Jadi pemilu itu sangat penting, apalagi jangka waktunya 5 tahun, kita dipimpin oleh seorang pemimpin yang kita pilih. Jangan kita tukar suara kita, kayak Abang Herdi bilang tadi, voters buying. Jangan kita tukar suara kita hanya dengan 300.000, 500.000. Tapi kita menggadaikan suara kita untuk 5 tahun dipimpin oleh orang yang tidak memiliki kapabilitas yang jelas gitu. Jadi sudah saatnya ayo bangkit ya Bang ya. Anak muda ini memang harus digugah. Jangan hanya kita hate speech atau kita kita hanya mengurusi yang tidak berbau dengan kepemilihan siapa pemimpin kita sebenarnya. Ya. Jadi pemilu ini sangat penting untuk korelasinya mendapatkan pemimpin yang layak memimpin kita selama 5 tahun. Gitu kan Bang Heri? Iya, setuju ya. Sedikit yang menambahkan. Siap. Di pemilu kita, evaluasi pemilu kita ya, beberapa belakangan ini, ada beberapa isu yang selain money politik, jadi isu yang tadi memilukan itu. Oke. Jadi ada beberapa isu yang menjadi penting kita sama-sama pahami, antisipasi lah. Satu money politik, kedua hate speech, kebencian, hoax, ya. Dan ketiga adalah soal pemaksaan kepada aparatur sipil negara. Yes. Karena ini menjadi empuk, menjadi satu tunggangan ya. Karena ASN mungkin orang tua kita atau kita ASN kadang serba salah posisinya. Yes. Ya, dalam pemilu. Nah ini menjadi concernnya Bawaslu. Ya, isu-isu yang ini. Karena selain diatur oleh undang-undang dan ada sanksi, kadang orang nggak takut lagi soal sanksi. Nggak tahu sanksinya. Kalau bisa sanksi, ya kita pun nggak ingin misalnya itu tadi kalau pemilu itu yang membahagiakan, mestinya tidak banyak yang di penjara. Takutnya kan lapas-lapas itu nggak muat pula nanti. Ya kan kalau kita tangkapin semua masuk penjara, itu kan pemilu yang memilukan. Bukan keberhasilan misalnya kita memenjarakan sekian orang gara-gara money politik. Nah, saya kira nggak muat juga nanti LP Tanjung Gusta atau lain. Bukan itu ukurannya. Sekarang kan bagaimana ke depan pencegahannya. Pencegahan mengantisipasi itu tak terjadi. Nah, saya kira setiap pemilu selalu muncul yang empat ini. Kalau money politik saya kira sudah sering kita dengar. Yang ini yang hoax, ujaran kebencian dan juga pemaksaan atau intervensi kepada ASN ini menjadi selalu menguat ini menjadi masalah setiap pemilu. Ya, kalau ujaran kebencian melalui medsos. Yes. Yang kita kan nggak punya tidak punya sumber daya yang kadang-kadang memadai untuk bisa karena itu kan udah di dunia yang teknologi yang kadang-kadang yang nggak bisa kita jangkau, misalnya bagaimana menindak pelaku-pelaku yang seperti itu. Paling kita kerjasama dengan cybercrime, Polda misalnya. Nah, juga Bawaslu ada MOU dengan Menkominfo dan platform media itu untuk supaya dia bisa diblok akun-akun yang melakukan ujaran kebencian atau hoax itu tapi itu nanti misalnya di blog ini muncul lagi, di blog ini muncul. Nggak pernah habis, Bang. Nggak pernah habis. Ini menjadi satu hambatan atau satu masalah yang memang dan saya yakin itu bukan orang-orang tua yang umur 70 yang membuat. Pasti
bisa dipastikan yang milenial juga. Iya. Punya kemampuan. Benar. Jadi milenial ini dua mata pisau juga kadang. Betul. Bisa dia untuk pemilu yang membahagiakan, bisa untuk pemilu yang memilukan dia. Karena memang pemilu ini itu ya apa ya namanya ingin menggapai suatu kekuasaan. Ya. Nah itu yang kadang disalahgunakan dengan segala cara, dengan hoax, dengan ujaran kebencian. Oh yang satu lagi ada isu SARA. Ya kan isu suku, agama, ras. Nah ini karena memperalat, kan gitu memperalat suku agama, ya kan? Bukan nggak boleh kita memilih karena memang ya kita satu ini, itu terserah. Tapi memperalat menggunakan isu itu untuk memojokkan atau mendiskreditkan calon lain atau kelompok lain, itu nggak boleh. Nah itulah yang isu-isu inilah yang terus menjadi concernnya Bawaslu. Artinya Bawaslu kan nggak bisa sendiri untuk ini. Ya, Bawaslu punya keterbatasan pasti. Ya, aparat juga pasti punya keterbatasan. Nah, sekarang kan kembali ke kita ini. Kalau kita punya satu komitmen, apa ya komitmen atau ya keinginan untuk pemilu ini membahagiakan, ya harusnya kita punya satu posisi pilihan-pilihan yang bijaksana untuk bagaimana terlibat atau ikut dalam pemilu. Gitu. Nah inilah menjadi apa lah ya? Tantangan kita bersama. Tantangan bersama, ya gitu. Tentu kalau ada yang salah tentu dihukum gitu ya. Tapi kan hukum itu kan mestinya ultimum remedium. Pelajaran kita ya. Pidana ultimum. Upaya terakhir ya. Supaya nggak penuh juga penjara itu nanti. Kalau ditangkap semua masuk penjara nggak muat. Betul. Gitu. Nah inilah tantangan kita sekaligus peluang. Karena ada tantangan pasti setiap tantangan pasti ada peluang. Bagaimana ini kita lihat secara jernih dan bijak. Gitu. Menarik. Bang, tadi Abang menyebutkan mengenai SARA. Aku sedikit penasaran sih, penasaran pribadi bahwasannya SARA ini kalau orang bilang kelemahan, ya mungkin bisa jadi sebagai kelemahan. Tapi aku melihatnya sebagai suatu hal yang positif karena kita suku kita, agama kita, ras kita itu kan sangat diverse, sangat multikultural lah. Sehingga mengakibatkan perlunya banyak keterwakilan dalam bentuk partai terutama. Artinya partai-partai yang banyak di Indonesia ini itu menggambarkan bahwasannya entitas yang dimiliki bangsa Indonesia itu juga banyak, benar-benar multikultural. Nggak bisa seperti kalau kita di Amerika cuman cerita tentang Demokrat dan Republikan. Hanya ada dua partai gede di sana. Nah, yang aku pengen tanya, isu yang sekarang berkembang, terutama kita mau masuk ke 2024 ini, mengenai presidensial threshold. Tentang bagaimana ada ambang batas dari orang yang kita pilih sebagai pemimpin bangsa, pemimpin negara, harus diusung juga dengan beberapa partai. Karena kalau kita lihat PDIP aja, dia pemenangnya itu 20% cuma di kursi DPR, 18%. Sementara ambang batas itu harus 20. Berarti kemungkinan besar kita yang berimplikasi 2024 akan memiliki dua pasangan lagi. Dua lagi kita calon. Yang karena kita berkaca di pemilu yang sebelumnya, masyarakat kita ini terbagi jadi dua haluan gitu, atau dikotomi. Masyarakat kita ini dibelah, jadi kebenciannya itu semakin gitu Bang. Jadi menurut Abang, apakah sistem yang kita pilih sekarang ini merupakan suatu sistem yang ideal, mengingat ya kenapa enggak sih kalau misalnya kita turunkan aja ambang batas atau memang kita ambil calon pemimpin sebanyak-banyaknya, kenapa enggak gitu. Sebagai untuk calon presiden kita. Toh kita nggak kekurangan pemimpin yang punya kompetensi gede kok, yang kompetensinya bagus gitu kan. Gimana Bang menurut Abang mengenai presidensial threshold? Iya, kalau presidensial threshold kan 20%. Kalau 20 100, berarti 4 memungkinkan sebenarnya. Yes. 4 memungkinkan. 5 ya, 5 kali 20 kan 100%. Yes. Tapi
untuk pemilihan presiden kan belum ada calon independen, belum diperkenankan konstitusi kita calon independen. Untuk pilkada gubernur, bupati boleh, presiden belum. Harus diusung partai politik. Ya, jadi partai politik lah yang menjadi entitas subjek pelaku untuk pencalonan presiden. Memang ada upaya untuk bagaimana calon independen. Yes. Satu. Ada juga gerakan atau gugatan ke MK beberapa orang itu supaya dihapuskan presidential threshold. Yes. Supaya tadi membuka ruang-ruang bagi calon-calon yang sebenarnya bagus, Yes. tapi tidak terhambat dengan PT tadi, presidential threshold. Tapi kan sekarang masalahnya konstitusi kita, undang-undang dasarnya masih begitu, masih 20%. Tapi namun demikian, kalau 20 tadi kan mesti saya 5 kali 2, saya 5 calon bisa berdiri. Tapi ya itu tadi, partai politik menghitung kalau mendirikan satu calon, dia menghitung dari elektabilitasnya dan ya tadi, sehingga dia mungkin memilih berkoalisi dengan partai lain. Saya kira itu strategi partai politik lah dalam konsultasi pemilu presiden. Tapi kalau semangat bagaimana misalnya membuka ruang partisipasi calon, saya kira itu suatu semangat yang harus terpelihara terus. Sembari misalnya konstitusi kita ini belum ya harapannya ke depan mungkin bisa aja berubah. Karena undang-undang dasar bisa aja berubah. Yes. Kalau memang kebutuhan zaman menginginkan misalnya calon presiden itu boleh dan independen, saya kira kalau itu menjadi kebutuhan, konstitusi bisa berubah. Tapi yang 2024 masih tetap yang seperti sekarang 20% kalau calon presiden. Gitu. Jadi saya kira itu fakta lah, fakta hukum ya, fakta konstitusi ya. Sekarang dengan fakta itu kembali lagi, apakah kita calon-calon yang ya mungkin kayak kemarin kan ada Sandiaga Uno kan, Uno termasuk sebenarnya kategori yang, tapi berbalik juga dengan Pak Maruf Amin. Tua. Nah sekarang kan kalau tua muda ini kan nggak relevan juga. Tuh milenial itu kan nggak urusan tua muda juga kan? Yes. Ada orang tua tapi kayaknya seleranya selera muda. Benar. Gitu ya. Karena ada orang tua yang sekarang lagi viral kan lebih jago juga main gitar daripada anak muda. Ada yang tua itu. Rasa dia masih muda. Ya, jadi milenial itu nggak urusan umur lah. Ya, kita sepakat ya. Tapi urusan spirit dan semangat untuk perubahan. Yes. Begitu ya. Benar. Kalau kita bisa sepakati itu, milenial itu gitu, saya kira kita nggak urusan saya umurnya udah 50, kita umur 25, saya kira kan bisa aja. Betul. Gitu loh. Betul, Pak. Berarti kemarin kalau kita ada isu-isu, bisa nggak Presiden Jokowi 3 periode? Gitu. Bisa nggak mencalon lagi itu konstitusi kita belum mengakomodir itu. Tentunya harus ada amandemen yang dilakukan oleh MPR maupun DPR kita untuk merubah agar bisa presiden kita masuk ke fase bisa jadi 3 periode. Tapi saya rasa itu presiden sendiri kan nggak menolak dia. Untuk sekarang kan dia menolak bahwasannya tidak ada wacana saya mau kembali untuk menaiki tahta 3 periode kan Bang. Ya, itu kan masuk di kajian konstitusi lah. Kajian konstitusi. Tapi kan kondisi yang sekarang tetap 2024 ini agenda tata negara kita tetap pemilihan presiden. Yes. Jadi 5 tahunnya 2 periode maksimal masih itu sekarang. Setelah ini mungkin saja ada kajian konstitusi, desakan untuk amandemen dan seterusnya. Itu kan kebutuhan zaman, ya kan? Oke. Ya, karena konstitusi kita itu disebut living constitution. Konstitusi yang hidup itu bisa sewaktu-waktu dirubah. Perkembangan zaman. Gitu. Yes. Karena kan konstitusi ini dulu pada zaman itu, tapi kan ada perkembangan yang bisa menyesuaikan kebutuhan ya, suatu bangsa. Betul. Tapi bukan kebutuhan satu kelompok tertentu, tapi bangsa dan negara kita. Kira itu bisa. Menarik sekali. Udah berapa lama waktunya? Aku takut keterusan nih kalau berapa? 50 menit. Udah 50 menit tuh, Bang. Ada pertanyaan titipan dari netizen? Ada gimana pertanyaan? Ini... Bang, ini kita kemarin ada buka beberapa pertanyaan juga dari Instagram. Jadi apa tuh kira-kira? Jangan aku yang nanya nih. Kira-kira apa tuh? Yang pertama tuh Bang, ada dari @lastri Pangaribuan 93. Dia nanya nih, bagaimana menurut Abang
baliho-baliho besar yang kita temukan di jalanan. Apakah itu dapat dikatakan mereka telah promosikan dirinya sebelum pemilu 2024 atau curi start? Ada sanksinya nggak Bang? Iya, jadi kalau sekarang kita ke jalan ke Ya, mana-mana banyak tuh. udah mulai banyak tuh Bang. Ada kepak sayap. Kepak sayap, ada kerja, ada banyak lah gitu. Itu gimana Bang menurut Bawaslu sendiri? Ya, kalau Bawaslu tahapan belum ada. Tahapan pemilu belum dibuka. Itu belum nggak curi start namanya. Nanti di luar tahapan. Oh, ya, oke. Anggap aja itu menyenangkan Oke. pengusaha baliho kan. Advertising kebanjiran job ya. Ya. Apa juga kan? Itu peluang itu. Oke. Tapi kalau dimasukkan ke suatu ke hukum pemilunya, hukum di pemilu itu ada tahapan. Yes. Tahapan A sampai Z. Ini A-nya aja belum ada. Oke. Tahapan pemilunya kan sekarang masih dibahas apakah di Mei 24 atau di Februari. Yes. Belum. Jadi gongnya itu belum. Pemilu itu 22 bulan. Kalau Undang-Undang 7 itu 22 bulan. Hari pencoblosan ditarik 22 bulan, itu start A-nya. Sekarang belum. 22 bulan itu jatuhnya kalau pemilunya misalnya jadinya pilpresnya itu di bulan, katakanlah ini kan debat ini ya. Yes. KPU minta di Februari, pemerintah minta di Mei. Kita ambil aja tengahnya misalnya ya, Maret atau April. Kalau April 24 pemilunya, maka 22 bulannya itu ya April 23, 12 bulan. Enggak April ya. Di 2022 mungkin bulan Oktober baru itu namanya tahapan. Oke. Baru ketika tahapan, pesertanya sudah ada, calonnya sudah ada, baru terikat dengan kami, dengan Bawaslu, baru itu bisa ditindak. Oke. Sekarang kan belum ada calon. Yes, berarti boleh mereka ya mempromosikan diri dari sekarang karena tahapan itu belum ada. Belum tentu calon juga itu semua kan. Yes. Yang masang-masang itu Yes. belum tentu dicalonkan. Yes. Belum tentu calon. Ya anggap aja lah itu apa? Ya ada uang yang berlebih dia. Yes. cetak, Yes. Ekonomi bisa maju. Promosi sendiri dulu, promosi Ya. sendiri ya. Jadi gini juga ya, pemilu ini kan peluang juga bagi ekonomi kan. Yes. Ekonomi kerakyatan. Perputaran uang itu Iya. luar biasa Tukang sablon. dari kota orang ke kampung bawa uang. Yes. Nanti dia beli aqua lagi, sorry. Apa? Beli, ya inilah. Perlengkapan. Inilah karena aqua ini karena brand Iya. pertama. Beli, sorry ya bukan mempromosikan. Makanya aku masuk lah. Jadi kan, perputaran ekonomi itu ya dari kota ke desa. Di Yes. pemilu ini kelihatan. Yes. Ya orang kota mau calon, misalnya daerah pemilihannya di mana lah, misalnya di Tapsel sana lah. Jadi berputar itu uang. Nanti dia cetak kaos di Medan, Iya. orang Jakarta, Spanduk. Iya. Nah ini kalau mau lihat peluang ya pemilu ini peluang. Beras, kemudian Beras. perlawanan pokok. Yang air mineral, kue-kue segala macam. Iya. Nah itu ya pesta. Yes. Itu mestinya pesta. Kalau mau lihat sederhana gitu ya dari Yes. segi ekonomi. Termasuk itu tadi kalau nanti misalnya jadi calon juga akan lebih lagi nyetak itunya. Tapi kalau sudah calon, peletakan gambar dan baliho itu sudah ada aturannya. Oh, oke. Kalau sekarang silakan aja. Bebas. Ya sekarang arti bebas dari sisi penyelenggara pemilu karena hukum pemilu belum bekerja untuk yang sekarang. Yang sekarang mungkin perda. Yes. Perda reklame mungkin kalau itu dikatakan melanggar, mungkin penegakan perda reklame apakah izinnya ada, itu urusan pemerintah daerah Satpol PP sekarang ini. Yes. Kalau mereka melanggar aturan-aturan baliho itu ya urusan Satpol PP lah. Urusan Satpol PP karena itu penegakan perda. Yes. Tapi kalau nanti mereka udah jadi calon, tahapannya sudah dibuka, mereka daftar calon, dia terikat ke undang-undang pemilu. Oke. Gitu. Berarti jawabannya sah-sah saja. Tapi kalau misalnya nanti sudah masuk ke dalam fase tahapan itu, Bang, sosial media termasuk atensi dari Bawaslu nggak? Ya, Itu termasuk ya ada sosmed ada sekarang? pengaturan berapa akun yang boleh Oke. dimiliki oleh calon atau tim kampanye. Yes. Dan itu harus didaftarkan ke KPU, Oh. akun resmi. Yes. Masalahnya sekarang akun resminya didaftarkan bukan ini yang membuat masalah. Banyak akun-akun yang
siluman, Buzzer. justru ini yang banyak. Yes. Akun yang resmi ini kalau kita amati, tertib semua itu. Oke. Katakanlah ya tertib lah gitu ya. Itu yang banyak itu ya. Berarti jawabannya tadi udah terjawab ya? Ya. Kalau dia belum masuk ke dalam fase tahapan pemilu itu tadi, itu memang nggak apa-apa. Jadi ya kita nikmatilah Nggak apa-apa. baliho-baliho yang besar-besar itu ya, Pak. Nggak apa-apa dari sisi Dari Bawaslu, dari penyelenggara. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi. Apa tuh? Yang kedua nih. Kok jadi banyak nanya ya? Kok jadi banyak nanya ya? Terus? Yang kedua dari Andri Sujana. Siap. Dia nanya nih Bang, bagaimana tuh nyiptain semangat kaum milenial yang dia udah distrust sama pemimpin-pemimpinnya, yang cenderung tuh gara-gara banyak pemimpin korup, jadi milenial tuh apatis kalau mau coblos atau gimana gitu. Itu Iya. gimana Bang cara bangkitkan semangatnya? Sebenarnya udah kita obrolin tadi, Udah tapi diobrolin tadi. cuman ya gimana sih Bang, satu lebih Kalau saya meyakinkan bilang, lagi? jangan dia harus banyak berdoa. Berdoa. Banyak berdoa. Sungguh jawaban sekali. Artinya banyak berdoa itu kan kita negara Pancasila, Yes. Tuhan Yang Maha Esa di atas nomor satu itu kan. Wah, itu yang saya maksudnya pemilu membahagiakan, pemilu yang berketuhanan, Yes. dan pemilu yang berkemanusiaan yang beradab. Kalau kita apatis, berarti kita membolehkan maling-maling itu duduk. Itu dia. Pilihannya soal itu aja. Kalau pertanyaannya, ya marilah kita buka mata kita dikit, hati kita buka untuk ini. Kenapa? Nanti kalau pemilihan presiden sebenarnya itu 20% itu dana pendidikan APBN 20% untuk pendidikan, untuk infrastruktur gitu. Nah, kalau sebaliknya, kalau milenial misalnya membiarkan itu calon-calon itu yang beli suara, yang membeli perahu dan sebagainya, artinya kita akan mengamini bahwa pemilu ini yang memilukan terjadi Yes. terus-menerus secara terstruktur, sistematis dan masif. Harus dibalik juga, milenial mari kita bergerak ya, moving ya kan, secara terstruktur, sistematis, masif. Kira ini bukan soal pilihan, ini soal panggilan, nggak soal aku nggak milih juga nggak apa-apa. Iya, satu orang juga datang ke TPS itu pemilu sah, ya kan? Tapi ya yang dipilih yang di kotak suara itu kan tikus aja nanti di dalam kotak itu. Nah ini persoalan kita bersama lah, ya kan? Kalau Bawaslunya kan terikat dengan aturan, Yes. nggak bisa dia kayak Ini- tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, ya itu juga. Ya dalam pemilu kita ini kadang ya kita rasakan ini soal feel ya. Pas pemilu ini kadang kejujuran itu rendah. Mau tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh apa rendah kejujurannya ya. Kan ada orang datang bawa semen, bawa apa, bawa seng, semua diterima, semua doakan. Itu kan tantangan juga, tantangan yang nyata. Sekarang kita mau ngapain ya, kembali kepada kita apa yang kita lakukan. Yes. Mari kita bergerak to move together. Yes. Keep moving forward. Iya. Don't lose hope. Jangan Iya. pernah kehilangan harapan, jangan apatis. Iya. Karena sebenarnya demokrasi yang atau pemimpin yang kita pilih itu sebenarnya cerminan dari masyarakat itu sendiri. Jadi bagaimana kita pemimpin itu terpilih, ya itulah cerminan masyarakat kita. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Ada yang terakhir. Yes. Yang terakhir lah ya. Baik juga. Banyak juga kok jadi. Dari Cuma S satu. Daud Simanungkali 94. Kayak kenal tuh. Oh, gimana? Oh. Ya. Terus. Jadi menurut abang nih, kalau ada kecurangan yang terjadi saat pemilu, itu bisa dilaporkan nggak ke Bawaslu atau ke KPU? Iya, sangat bisa. Justru Bawaslu itu dibentuk oleh negara undang-undang untuk menerima laporan atau dugaan laporan penyimpangan. Nanti kan itu akan diverifikasi oleh Bawaslu. Yes. Kalau dia pidana nanti dibawa ke Gakumdu, ada polisi dan jaksa. Kalau dia misalnya sengketa itu diselesaikan oleh Bawaslu. Ada ruang-ruang untuk berpartisipasi, tidak hanya berpartisipasi datang ke TPS memilih, tapi berpartisipasi mengawasi pemilu yang diperjuangkan. Caranya kalau ada dugaan pelanggaran atau informasi pelanggaran menyimpang, katakanlah yang paling besar tadi misalnya isu yang sangat fatal ini yang sangat mempengaruhi hasil, misalnya money politik, kandidasi buying, voter buying,
hate speech, kan, ujaran kebencian, sara itu ada pidananya. Nah itu dan yang lainnya ya, yang lainnya juga. Nah itu bisa ke Bawaslu. Yes. Tidak hanya ke Bawaslu, nanti kan ada petugas kita ada di kecamatan, ada di desa. Panwas ya kalau di kecamatan, Iya, Panwas ya. Tapi sekarang belum ada karena nanti di Panwas dibentuk karena ad hoc ya, tidak permanen. Itu menjelang 9 bulan sebelum hari pencoblosan baru dibentuk. Oke. Jadi sekarang ini tingkat permanen itu Bawaslu sampai di kabupaten aja, kabupaten kota. Dia permanen, dia berkantor permanen dan masa jabatannya 5 tahun. Begitu juga KPU kabupaten ada. Jadi tegasnya kalau urusan pelanggaran dugaan pelanggaran ke Bawaslu. Kalau urusan pelaksanaan tahapan misalnya mendaftar calon kemana ke KPU, mendaftar jadi calon, mendaftar jadi pemilih, ya pemilih dalam pemilih itu KPU. Oke. Gitu. Berarti tadi Bawaslu sendiri tupoksinya dia selain menjadi penyelenggara, kemudian dia mengawasi proses berjalannya pemilu itu agar berlangsung secara adil, kemudian bahkan bisa mengadili suatu sengketa bang Ya, yang dilaporkan kepada Bawaslu. Jadi ada proses adjudikasi di dalam Bawaslu itu sendiri bang. Ya, ada. Seperti prosesnya ruang pengadilan juga ya? Ya ada di Bawaslu itu. Jadi Bawaslu ini kan diperkuat ya. Ya. Makin ke belakang ini diperkuat kewenangannya. Oke. Masuk untuk terakhir untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu. Oke. Jadi dia bisa mengadjudikasi, membuka persidangan, menghadirkan para pihak, membuktikan misalnya terjadi misalnya unprocedural Pelanggaran pemilu. pelaksanaan pemilu misalnya. Mungkin dia menggugat KPU-nya. Yes. Mungkin juga dia mempersoalkan pasangan calon yang lain, gitu. Itu di Bawaslu. Yes. Melalui proses adjudikasi yang sistemnya itu speedy trial, Oke. kan, peradilan cepat ya. Karena memang tahapan ini nggak boleh lama-lama kan, Yes. karena periodisasi kepemimpinan itu 5 tahun harus. Jadi sistem peradilan cepat ya. Oke. Berarti itu nanti Kuasi peradilan. yes. Masuk dia mengeluarkan putusan, kemudian bersifatnya seperti ya Ya, putusan mengikat ya, final and binding juga bagi para pihak yang bagi para pihak. bersengketa. Hmm. Biasanya kan KPU yang jadikan pihak Ya. termohonnya, tergugatnya. Turut tergugat. Putusan Bawaslu itu mengikat para pihak dan wajib dilaksanakan. Berarti gede kuasa Bawaslu bang dalam penyelenggaraan pemilu nih ya. Dia ya itu tadi bisa mengadjudikasi, kemudian dia menyelenggarakan, kemudian dia ikut juga mengawasi. Artinya, Iya. Tapi ya itu yang sedang saya kaji. oh bang ngaji juga. Oh betul, betul. Jadi disertasi apa bang ya? Ya, salah satu apanya kan. Bawaslu sekarang ini terlalu kewenangannya terlalu banyak di pundaknya. Oke. Tapi karena terlalu banyak itu dia kurang fokus gitu. Yes. Sementara harapan masyarakat kan tinggi ke Bawaslu. Oke. Tapi kenyataannya kalau kewenangan itu banyak diletakkan di satu badan itu kan bisa lambat dia bergeraknya, nggak fokus gitu. Nah ini kan soal kajian. Benar. Tapi faktanya bahwa pengawasan, penanganan pelanggaran dan sengketa itu sesuai dengan undang-undang ada di Bawaslu. Oke. Ya kan? Yang jelas karena Bawaslu itu dibentuk untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu itu, akan tetapi pada kenyataannya ya, dia itu punya keterbatasan. Personil Bawaslu itu kan terbatas. Saya di provinsi 7, Sumatera Utara, di kabupaten nanti 3, di kecamatan hanya 3. Nggak mungkin ini bisa semua mata dan telinganya bisa mengetahui apa-apa yang terjadi pelanggaran di masyarakat. Nah ini dibutuhkan partisipasi Masyarakat langsung. masyarakat untuk melaporkan supaya nanti bisa diverifikasi kebenaran itu. Nah, kalau ada kebenarannya maka itu akan dilakukan proses penegakan hukum. Yes. Seperti itu. Gitu untuk pertanyaan terakhir tadi. Ada lagi pertanyaan? Udah, guys. Kayaknya ini mungkin udah merangkum semua lah bang ya percakapan kita. Sudah 1 jam lebih? 1 jam 5 menit.
1 jam 5 menit. 1 jam 5 menit. Aku rasa para penonton kita udah tahu secara jelas dan gamblang lah mengenai bagaimana sih sebenarnya gambaran Bawaslu, kemudian bagaimana fakta terkini yang terjadi dengan pemilu kita yang sekarang. Kemudian tadi Abang sedikit cerita tentang bagaimana menggugah anak muda, dalam hal ini kaum milenials, untuk turut berpartisipasi aktif dalam ikut menyemarakkan dan memilih pemimpin yang terbaik di proses pemilu kita di tahun 2024 nanti. Aku teringat satu quote dari Profesor Andrew Reynolds, salah satu profesor dari Amerika juga. Dia banyak mengeluarkan tulisan-tulisan mengenai tentang pemilu. Dia bilang gini, Bang, a good election can give you a glimpse of heaven, and bad election can give you a quick trip to hell. Jadi suatu sistem pemilihan yang bagus itu ya bisa sedikit memperlihatkan kepada kamu gambaran surga itu gimana, sedikit. Tapi ketika memilih suatu sistem pemilihan yang buruk, akan cepat membawa kamu perjalanan ke neraka gitu. Jadi memang suatu sistem pemilu kita ini sangat penting, terutama dalam untuk anak muda agar terus berpartisipasi aktif. Oke, para penonton Kesatria Hukum, sampailah kita kepada akhir dari pembicaraan kita. Sungguh sangat topik yang menarik. Tadi ngobrol bersama Bang Herdi, senior saya juga di Fakultas Hukum. Kami sedang kuliah juga bareng-bareng. Sekarang mudah-mudahan cepat juga kita, Bang, ya, kuliah doktor kita. Nah, kemudian harapannya Abang selalu sehat dan semakin semangat dalam turut aktif menyelenggarakan pemilu, terutama karena Abang komisioner di Bawaslu. Terima kasih kepada para penonton Kesatria Hukum. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita, kemudian follow Instagram kita untuk mengetahui konten-konten terbaru mengenai edukasi hukum. Karena kita bakalan banyak membuat video semacam ini dan mengundang tamu-tamu yang berkompeten, dan kita juga akan bahas mengenai problema terutama dalam perspektif hukum. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih sekali lagi, Bang Herdi. Kita akan sampai jumpa di episode lain lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.